是危险，智库极其危险，1年便能继承本宗衣钵，便死了。都如何？跟我走！殿的，等我上殿前玩阵法。按计划行事，跳梁小丑儿。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-608. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 607. Di sini kucing gemoy akan memberikan bantuan kepada Kinchan selama dia itu mau meminjamkan giok penciptaan kepadanya. Alhasil kucing gemoy memberikan sebuah mantra spasial yang bisa Kinchan gabungkan dengan tubuh spasial miliknya. Dengan begitulah, Kinchan dapat melakukan perjalanan dengan mudah dalam retakan spasial itu. Benar saja, dan kini Kinchan tengah melakukan perjalanan pulang. Sedangkan di sisi lain, beberapa kekuatan besar telah mulai mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap Istana Piao Miao. Kekaisaran Xuanwu dan juga Istana Qin akan melakukan kerjasama untuk bisa mengalahkan mereka. Kabar ini sudah diketahui oleh semua orang, begitu pula dengan Chen Sisi. Maka karena itulah dia meminta ketua sektenya untuk bisa bertindak juga. Namun bukan jawaban yang dia berikan, melainkan sebuah tekanan. Karena ketua sektenya merasa Chen Sisi sudah terlalu berlebihan di depannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di Sekte Iblis Ilusi, tekanan teruslah diberikan kepada Chen Sisi. Sebagai seorang tetua, ia berharap agar ketua sektenya bisa mengampuni Chen Sisi, karena dia masihlah muda dan pasti sering bersikap di luar batas. Namun ketua sektenya tidaklah terlalu peduli. Ia kembali memberikan tekanan kepadanya, di mana hal itu semakin membuat Chen Sisi kesulitan untuk berdiri. Perlahan-lahan non pasti, ketua sektenya mulai mendekati Chen Sisi. Karena dia ingin memastikan apakah alasannya yang ingin segera melakukan penyerangan kepada Istana Piao Miao merupakan sebuah kepedulian terhadap para murid yang telah gugur, atau apakah untuk membalaskan dendam atas nama Kinchan. Ini seketika saja membuat Chen Sisi merasa begitu sedih. Pasalnya Kinchan merupakan sosok yang telah menyelamatkan nyawanya. Jadi dia membenarkan kalau semua itu dia lakukan untuk membalas dendam Kinchan. Perkataannya pun membuat ketua sektenya terdiam. Berhubung dia sudah berkata dengan jujur, maka ketua sektenya akan mengampuninya. Hanya saja dia memberitahu kalau tindakan sekte besar dalam melakukan penyerangan kepada Istana Piao Miao merupakan kesalahan yang besar. Itu sama saja dengan bunuh diri. Perkataannya tentu membuat mereka terkejut. Atas apa yang telah Chen Sisi lakukan kepadanya, maka sebagai hukuman ketua sekte akan memberikannya pelatihan berat selama 1 tahun. Chen Sisi paham dan berjanji tidak akan mengecewakan ketua sektenya. Setelah semua itu, dia pun pergi dari hadapan mereka. Terlihat dengan jelas kalau ketua sekte ini sangatlah tertarik kepada Chen Sisi. Sedangkan tetuanya memohon kepada ketua sekte untuk mencegah Chen Sisi. Pasalnya, Gua Taman Iblis Ilusi merupakan tempat berbahaya. Waktu 1 tahun saja tidaklah cukup. Bahkan sosok di ranah Martial Emperor tidaklah mungkin bisa selamat. Ketua sekte juga tahu akan hal itu. Tapi ini merupakan sebuah kesempatan baginya. Jika Chen Sisi selamat, maka dia itu memang berhak menjadi pewaris dari sekte mereka. Tapi jika dia mati, maka Chen Sisi bukanlah orang yang cocok untuk memimpin sekte. Selain itu, sepertinya ketua sekte ini juga mengenali Kinchan. 是危险，智库极其危险，1年便能继承本宗衣钵，便死了。
Sino berpindah ke sisi lain, di mana terlihat dengan jelas kalau pasukan gabungan telah tiba di sekitaran istana Piao Miao. Sampai sejauh ini tidak ada tanda-tanda kedatangan mereka diketahui. Ketua Wushuang merasa senang karena istana Piao Miao telah menguasai tempat ini selama 200 tahun lebih. Jadi sekarang merupakan kesempatan bagi Kekaisaran Xuanwu untuk bisa menguasai tempat ini. Jadi lebih baik mereka segera melakukan penyerangan. Namun Tetua Xin melarangnya karena bagaimanapun istana Piao Miao merupakan keberadaan yang kuat. Tidak mungkin perlawanan tidak diberikan kepada mereka. Ia pun bingung apakah ini semua merupakan jebakan yang istana Piao Miao berikan kepada mereka. Tapi dengan bergabungnya 3 kekuatan, Tetua Wushuang yakin betul kalau mereka pasti akan mengalahkan istana Piao Miao. Kaisar ini tahu betul betapa kuatnya Sang Guanxier, jadi lebih baik mereka melakukan pergerakan dengan matang. Hanya saja Tetua Wushuang tidak ingin mendengarkan perkataan mereka. Ia pun memilih untuk melakukan pergerakan bersama kelompoknya. Karena sudah seperti ini, maka mau tidak mau bantuan pun akan segera mereka berikan. Tapi baru beberapa langkah saja mereka langsung dikejutkan oleh sebuah susunan formasi tingkat 9. Namun bagi tetua ini semua itu bukanlah masalah. Karena di hadapan istana Qin, kekuatan formasi itu bisa dan mudah dia hancurkan. Serangan langsung saja mereka siapkan untuk bisa menghancurkan formasi ini. Apa yang dilakukan oleh mereka dapat dilihat langsung oleh sosok penting dari istana Piao Miao. Dan pada akhirnya kita pun bisa melihat juga sosok dari Sang Guanxier, pemimpin dari istana Piao Miao. Seorang pria berjubah pun muncul untuk menanyakan apakah mereka itu diizinkan untuk bertindak. Tapi bagi Sang Guanxier, orang-orang yang datang merupakan sekumpulan badut saja. Jadi mereka tidaklah perlu sampai turun tangan. Ia meminta wakilnya untuk melakukan sesuai rencana, di mana orang-orang yang akan melakukan penyerangan itu akan dibiarkan masuk. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Sang Guanxier. Pasalnya jika seperti itu, maka bisa saja pertarungan terjadi di dalam istana Piao Miao. Kembali ke sisi luar, di mana tetua istana Qin masihlah terus melakukan penyerangan untuk bisa menghancurkan formasi tersebut. Hingga pada akhirnya semua usaha mereka pun telah terbayarkan juga. Pintu masuk menuju istana Piao Miao pun telah terbuka. Tetua ini dengan sombong merasa kalau gerbang istana Piao Miao yang sangat terkenal ternyata bisa dan mudah dia hancurkan. 按计划行事，跳梁小丑儿。Mereka juga mulai berpikir kalau sepertinya istana Piao Miao tidaklah sekuat dulu lagi. Dengan terbukanya pintu itu, maka mereka pun bisa melakukan pergerakan. Terlihat kalau Tetua Wushuang bersama kelompoknya telah masuk lebih dulu. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Tetua Wushuang bersama para muridnya telah masuk, namun siapa yang menduga kalau Sang Guanxier sendiri yang menyambut kedatangan mereka. Wushuang mencoba untuk melakukan penyerangan langsung kepadanya, tapi semua itu sudah mudah diatasi olehnya. Bahkan dengan sekali serangan saja, Tetua Wushuang ini langsung meninggoy di tangan Sang Guanxier. Ia pun penasaran siapakah lagi di antara mereka yang berani kepada istana Piao Miao-nya, karena akan dia berikan kematian. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.